Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Ahmad Zaki dari SMA N 110 Jakarta Utara. Kali ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang salah satu cabang olahraga atletik, yaitu tolak peluru. Nah, untuk penjelasan lebih lengkap bisa disimak video berikut ini. Nah, yang pertama-tama tentunya sebelum kita membahas olahraga tolak peluru lebih lanjut, kita harus tahu apa sih itu tolak peluru, apa yang akan dicapai di tolak peluru tersebut. Nah, tolak peluru adalah olahraga atletik yang berbentuk gerakan menolak atau mendorong suatu peluru yang terbuat dari logam dan dilakukan dari bahu dengan satu tangan untuk mencapai jarak sejauh-jauhnya. Tujuan tolak peluru adalah untuk mencapai tolakan sejauh-jauhnya. Nah, tentu saja setiap cabang olahraga mempunyai hal-hal yang harus diperhatikan, seperti lapangan dan juga alat utama. Nah, untuk pertama-tama yang harus diperhatikan adalah pelurunya. Peluru untuk tolak peluru harus terbuat dari besi padat, kuningan, atau logam apapun yang tidak lebih lunak dari kuningan. Dan cangkam logam tersebut harus diisi dengan timah atau bahan logam lain. Peluru juga wajib berbentuk bola dan permukaannya halus. Nah, ukuran peluru dan beratnya sendiri itu beragam. Mulai dari 3 kg untuk junior putri, 5 kg untuk junior putra, 4 kg untuk senior putri dengan diameter 95 sampai 110 mm dan 7,257 kg untuk senior putra dengan diameter peluru 110 sampai 130 mm. Nah, kita sudah masuk pada tahap penjelasan lapangan tolak peluru. Lapangan pada cabang olahraga tolak peluru dikenal dengan sebutan sektor tolak peluru. Lapangan tolak peluru berbentuk lingkaran dengan diameter 2,135 meter. Pada bagian lingkaran terbuat dari cor semen atau aspal yang padat keras dan tidak licin untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Permukaan dalamnya datar dan rata dengan permukaan tanah. Terdapat lingkaran tolak yang terbuat dari besi, baja, atau papan yang dilengkungkan pada permukaan tolak. Posisi permukaan lebih rendah 20 mm dari tepi lingkaran besi. Nah, demikian itu pengertian lapangan tolak peluru. Sebenarnya banyak hal-hal yang detail yang harus saya jelaskan, tapi mungkin bisa diperhatikan di gambar yang saya berikan berikut ini. Dan ketiga, tolakan peluru harus diselesaikan dari dalam lingkaran. Keempat, tak boleh menyentuh bagian atas top board. Dan berikutnya, kita akan masuk pada aturan dasar tolak peluru. Pertama, seorang atlet dapat memasuki lingkaran dari segala arah tanpa ditentukan. Kedua, peluru harus diletakkan dari dekat ke leher atau dagu. Kelima, peluru harus mendarat sepenuhnya di dalam sektor. Dan keenam, wajib menunggu peluru mendarat sempurna. Selengkapnya, kalian bisa baca di gambar-gambar atau catatan yang telah saya berikan. Dalam tolak peluru sendiri, ada beberapa gaya. Yang kita bahas kali ini adalah gaya ortodoks atau menyamping. Gaya ortodoks atau menyamping adalah gaya dalam tolak peluru yang dilakukan secara menyamping. Nah, cara melakukannya akan saya tampilkan di video. Dan sekarang kita akan membahas manfaatnya. Tentunya semua olahraga mempunyai manfaat tertentu. Yang pertama, dan manfaat tolak peluru sendiri itu yang pertama, bagus untuk kardiovaskular, 2 meningkatkan kekuatan tubuh, 3 meningkatkan koordinasi dan keseimbangan, 4 mengurangi stres, dan 5 membantu penurunan berat badan. Nah, untuk cara melakukannya dan praktek dari tolak peluru sendiri akan saya tampilkan di video berikut. Selamat menyaksikan. Bergeser, 5 putar badan, 6 tolakan, 7 gerakan lanjutan. Pegangan peluru. Renggangkan 5 jari, tempelkan peluru di pangkal jari dan jari-jari. Ibu jari dan kelingking berada di samping untuk menjaga keseimbangan peluru. Pastikan ada rongga di telapak tangan. Yang kedua, renggangkan 5 jari, 4 jari rapat dan ibu jari terpisah. Tempelkan peluru di pangkal jari dan jari-jari, pastikan ada rongga di telapak tangan.
renggangkan 5 jari, 3 jari rapat, ibu jari dan kelingking terpisah. Tempelkan peluru di pangkal jari dan jari-jari, pastikan ada rongga di telapak tangan. Gerakan kedua, meletakkan peluru. Letakkan peluru di leher bagian kanan, tepatnya di bawah dagu bagian kanan. Awalan atau badan condong. Posisi badan menghadap kanan dengan sektor tolakan ada di bagian kiri kita. Condongkan badan ke bagian kanan dengan kaki kanan sedikit ditekuk, kaki kiri lurus, tangan kanan memegang peluru, tangan kiri rileks mengatur keseimbangan. 4. Gerakan kaki bergeser. Pada posisi condong, geserkan kaki kanan ke posisi pijakan kaki kiri. Kemudian kaki kiri bergeser ke area depan dalam lingkaran. 5. Putaran badan. Setelah gerakan geser, lanjutkan memutar tubuh menghadap depan atau sektor tolakan dengan mengayunkan lengan kiri untuk membantu dorongan. 6. Tolakan. Setelah tubuh sepenuhnya menghadap depan atau sektor tolakan, dorongkan atau tolakan peluru sekuat tenaga sampai lengan lurus dan pergelangan tangan ikut melakukan dorongan. Sudut tolakan kurang lebih 45 derajat. 7. Gerakan lanjutan. Gerakan lanjutan berfungsi menyeimbangkan tubuh setelah melakukan tolakan, yaitu dengan memajukan kaki kanan ke depan dalam lingkaran. Pastikan kaki kanan tidak keluar atau melebihi garis lingkaran. Segitu saja yang bisa saya jelaskan. Semoga teman-teman dapat mengambil pembelajaran dari video pembelajaran yang telah saya buat. Dan sekian dari saya. Saya Andi Ahmad Zaki pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.